Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Inengah Kertabesung dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya menampilkan materi pembelajaran jarak jauh dengan topik klasifikasi jamur dan siklus hidupnya. Nah, jamur itu ada berbagai jenis. Ada lebih dari 100.000 jenis yang sudah dikenal. Bahkan lebih banyak yang tidak dikenal. Perbedaan dari masing-masing jamur itu sangat banyak perbedaannya. Ada yang bersel tunggal, ada yang bersel banyak, ada yang kasat mata dilihat dengan mata kepala tanpa bantuan mikroskop, dan ada juga jamur yang mesti memerlukan mikroskop untuk melihatnya. Jadi variasinya sangat banyak. Dengan demikian, dalam pengklasifikasian jamur ini masih menjadi perdebatan di antara para ahli. Belum ada kesepakatan-kesepakatan yang diterima oleh semua ahli. Ini adalah contoh dari jamur ataukah bungi yang di sebelah ini adalah koloni. Jadi jamur, satu sel jamur dibiakkan ke dalam media biakan sehingga tumbuh bentukannya seperti ini. Sedangkan yang ini adalah jamur yang tumbuh karena bersifat multiseluler, jadi jamur ini sangat besar. Dilihat tanpa bantuan mikroskop, jadi sudah terlihat jelas. Nah, dalam pengklasifikasian jamur, seperti apa yang tadi kami sampaikan bahwa kesepakatan secara internasional masih menjadi perdebatan. Masih menjadi perdebatan. Ada yang mengkelompokkan menjadi 4 kelompok, jadi bungi sejati atau jamur sejati. Ada juga yang mengelompokkan menjadi 6 kelompok. Nah, ke-6 kelompok ini, yang pertama adalah Myxomycotina, Oomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan yang terakhir Deuteromycotina. Ada juga mengistilahkan bahwa kalau Myxomycotina menjadi Myxomycota, itu sama artinya. Oomycota, Zygomycota, ataukah Ascomycota, Basidiomycota, dan seterusnya. Itu sama yang dimaksud. Nah, yang pertama itu jamur lendir atau Myxomycotina. Nah, karena ini sudah jamur lendir, tentu hidup itu di daerah-daerah yang basah atau daerah-daerah yang banyak airnya, atau di hutan-hutan yang banyak airnya, hutan yang lembab atau yang basah. Jamur lendir ini itu ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna oranye, bahkan juga ada yang berwarna terang seperti ini. Jamur ini bersifat heterotrof. Kenapa masih diklasifikasikan sebagai jamur? Karena dia bersifat heterotrof. Jadi tidak mampu memasak bahan-bahan organik dan memanfaatkan bahan-bahan organik yang sudah ada. Namun jamur ini bersifat uniseluler dan hidup secara bebas. Nah, jamur ini banyak ditemukan di hutan-hutan ataukah pada pupuk kandang ataukah pada kayu yang sudah membusuk. Nah, cara memperoleh makanan pada masa muda atau pada plasmodium, tahap plasmodium, jamur ini mampu melakukan pergerakan secara amuboid. Amuboid, merayap. Kemudian, nah, jamur dalam bentuk sel plasmodium itu adalah satu sel uniseluler. Namun, juga bisa tumbuh membesar tapi tetap dalam satu sel dengan inti yang banyak di dalamnya. Sehingga
Besarnya itu sampai beberapa sentimeter, tapi tetap sebagai satu sel. Nah, daur hidupnya atau cara reproduksinya itu diawali dengan plasmodium. Pada tahap plasmodium itu, jamur ini akan berkembang dan terus berkembang, melakukan pergerakan atau amoeboid untuk cari makan, melakukan fagositosis. Nah, kalau nanti situasi tidak memungkinkan dalam suasana yang sudah kering, maka jamur ini akan berdiferensiasi dengan menghasilkan sporangium. Nah, sporangium ini di dalamnya sudah ada inti sel yang melakukan gamet atau nanti terjadi penggabungan atau peleburan inti. Nah, di sini akan terjadi meiosis. Nah, kemudian sporangium ini akan pecah, maka keluarlah spora. Spora-spora ini akan berkecambah atau bertunas, kemudian akan menghasilkan spora-spora yang berflagela. Jadi berflagela. Dengan demikian, karena ada flagela, kalau ada air tentu dia bisa bergerak. Nah, karena ini masih haploid, kemudian selanjutnya sel-sel dari jamur ini akan melakukan singgami atau sigut, kemudian akan menghasilkan sigut yang baru, plasmodium muda. Nah, begitu seterusnya siklus hidupnya, sehingga terbentuklah nanti siklus hidup yang secara terus-menerus. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi di tempat kering akan diferensiasi, kemudian akan berdiferensiasi menjadi sporangium, kemudian spora yang ada di sporangium itu masih bersifat setelah terjadi meiosis akan bersifat haploid, kemudian nanti flagela dilepas. Itu kalau sudah sporangium ini pecah, maka terbentuk spora menghasilkan flagela. Kemudian setelah terjadi gamet di sini, singami, maka flagela itu akan dilepas sehingga menjadi individu baru. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah Oomicotina. Ini hampir sama juga dengan plasmodium tadi, di mana jamur ini juga bersifat sebagai uniseluler, satu sel. Bahkan beberapa ahli beranggapan bahwa ini adalah bukan fungi, tetapi alga. Namun beberapa ahli tidak sepakat karena Oomicotina itu tidak mempunyai klorofil atau tidak memiliki kloropas. Di samping itu, dinding selnya juga terdiri dari selulosa. Kalau dia dimasukkan ke dalam fungi yang sejati, maka dinding selnya terdiri dari polisakarida berupa kitin. Tetapi dinding sel ini terdiri dari selulosa, sama seperti tumbuh-tumbuhan. Yang berbeda yang lainnya adalah adanya flagela, biflagellata, yang terjadi selama daur hidup atau siklus hidup dari Oomicotina. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah Zygomycotina atau Zygomicota. Jamur ini juga bersifat sebagai heterosapropit. Jadi tidak mampu memasak makanannya, bahan-bahan organik, karena tidak mempunyai klorofil. Sapropit itu tidak memiliki klorofil. Tetapi jamur ini sudah dapat bersifat sebagai multiseluler yang tersusun atas hipa yang tidak bersekat. Nah, hipa itu akan menjalin satu dengan yang lain, maka akan menghasilkan miselium. Nah, kemudian situasi yang memungkinkan miselium itu akan menghasilkan sporangium itu untuk terbentuknya spora. Nah, baru nanti setelah terbentuknya spora itu terjadi reproduksi.
Nah, reproduksi pada Zygomycotina ini melalui dua cara. Bisa dengan cara aseksual dan bisa secara seksual. Kalau reproduksi secara aseksual tentu dibutuhkan lingkungan yang sesuai, lingkungan yang mendukung. Tetapi kalau reproduksi secara seksual dilakukan jika kondisi lingkungan tidak mendukung. Nah, contoh dari Zygomycotina adalah tempe atau Rhizopus. Ini contohnya. Ini ada hipa, hipanya panjang itu tidak bersekat atau stolon. Di sini adalah sporangiumnya. Nah, siklus hidupnya hampir sama semua siklus hidup dari fungi yang sejati. Yang pertama itu adalah hipa positif dan gamet negatif itu melakukan zigot. Kemudian akan terjadi di sini peleburan inti. Kemudian setelah itu akan menghasilkan zygosporangium. Ini yang reproduksi seksual. Nah, di dalam sporangium ini akan terdapat berbagai inti. Karena di dalam hipa itu terkandung banyak inti. Sehingga di sini akan ada berbagai inti dan mengalami peleburan. Nah, kemudian sporangium ini akan mengalami pendewasaan, kemudian akan melakukan pembelahan secara meiosis. Intinya melakukan pembelahan secara meiosis. Kemudian setelah matang, maka spora akan pecah, sporangiumnya akan pecah, kemudian spora akan tersebar. Nah, spora selanjutnya akan melakukan percambahan, sehingga menghasilkan hipa yang baru. Inilah dasar dari awal kehidupan. Nah, itu yang reproduksi secara seksual. Kalau secara aseksual seperti ini, hipa ini akan melakukan perkecambahan, tumbuh, kemudian langsung menghasilkan sporangium. Di dalam sporangium ini, inti selnya itu akan melakukan konjugasi dan menghasilkan spora yang banyak. Berikutnya adalah Ascomycotina atau Ascomycota. Fungi ini juga merupakan heterotop sapropid. Jadi lebih dari 60.000 spesies yang sudah dikenal. Jadi tubuhnya ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Jadi yang sel tunggal dan ada banyak sel. Nah, ciri dari Ascomycotina itu adalah punya alat yang dinamakan dengan ascus atau sel ascus atau menyerupai kantung. Nah, kalau yang multiseluler, maka dia memiliki hipa yang bersekat-sekat dengan inti di dalamnya yang banyak. Nah, kehidupan dari Ascomycotina bisa sebagai parasit ataukah bisa sebagai sapropid. Jadi, ada beberapa penyakit jamur yang disebabkan oleh Ascomycotina, baik pada hewan maupun pada manusia. Reproduksinya bisa secara seksual dan secara aseksual. Bisa secara aseksual itu jika kondisi lingkungan memungkinkan, kalau seksual itu jika lingkungan tidak memungkinkan untuk melakukan reproduksi secara aseksual. Dinding selnya sudah terdiri dari polisakarida berupa zat kitin. Nah, sering juga jamur ini bersimbiose dengan yang lain. Bisa bersimbiose dengan alga, membentuk lisen, kemudian bersimbiose dengan tumbuhan membentuk mikoriza. Ini adalah contoh-contoh dari jamur, misalnya Neurospora crassa yang dipakai untuk tempe, ataukah mungkin Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini contoh-contoh dari jamur yang multiseluler pada Ascomycotina. Ada ascusnya di sini.
Nah, siklus hidup dari Ascomycotina ini ada hipa yang gamet negatif dan gamet positif melakukan konjugasi. Setelah terjadi konjugasi, maka akan menghasilkan sel ascus. Nah, di dalam sel ascus ini, inti sel, di mana inti dari sel pada sel hipa kan banyak, itu akan melakukan peleburan. Kemudian setelah melakukan peleburan akan melakukan meiosis, sehingga spora nanti yang dihasilkan masih bersifat haploid. Nah, kemudian sel-sel setelah mengalami pematangan, sel ascus ini akan pecah. Pecah akan menghasilkan spora. Nah, spora ini akan melakukan perkecambahan dan menghasilkan hipa yang baru. Tetapi kalau nanti reproduksinya secara aseksual, hipa ini akan menghasilkan sel ascus. Langsung menghasilkan sel ascus, kemudian menghasilkan spora. Spora yang baru yang seterusnya akan menjadi hipa. Nah, begitu proses selanjutnya sehingga terjadi daur yang bersambungan. Kemudian yang berikutnya adalah Basidiomycotina. Jadi jamur ini juga bersifat heterotrof sapropit. Tetapi Basidiomycotina ini bersifat multiseluler, jadi sangat besar dia. Sangat mudah dilihat dengan kepala telanjang. Bahkan ini jamur ini bisa dimakan, jamur bulan. Kemudian karena tubuhnya sangat besar, tentu disusun oleh hipa, kemudian menjalin menjadi miselium, kemudian di ujung miselium nanti akan menghasilkan tubuh buah. Nah, hipanya itu sudah bersekat. Nah, sel spora itu dihasilkan oleh sel basidium melalui reproduksi secara seksual. Namun demikian, sel ini juga, Basidiomycotina juga mampu melakukan reproduksi secara aseksual jika kondisi lingkungan itu tidak memungkinkan, maka dia melakukan reproduksi secara seksual. Tetapi kalau lingkungan tidak mendukung, maka terjadi reproduksi secara aseksual. Ini adalah contoh-contoh dari jamur, itu ada Amanita muscaria, ini sangat beracun, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian ada Dictyphora, kemudian ada Pupbalis yang mampu meledak, memancarkan spora. Kemudian juga ada jamur kayu, pada kayu yang sudah mati. Nah, siklus hidupnya hampir sama, hipa positif dengan hipa negatif mengalami konjugasi. Kemudian setelah konjugasi nanti akan terbentuk Basidiopora. Basidiopora di dalamnya itu, di dalam Basidiopora itu akan terjadi peleburan inti. Peleburan inti kemudian mengalami pematangan, setelah matang akan mengalami meiosis dan sel basidiumnya pecah atau basidiospornya pecah, kemudian akan mengeluarkan spora. Spora itu akan berkecambah. Nah, begitu seterusnya sehingga terbentuk suatu hipa yang baru. Nah, sedangkan kalau nanti secara aseksual, maka sel atau hipa ini akan melakukan pertunasan, kemudian menghasilkan basidiospor. Di dalam basidiospor itu akan terbentuk spora yang banyak. Nah, ini adalah salah satu contoh, itu sel dari kelompok Basidiomycotina, itu jamur bulan. Ini kalau dibalik, maka ini serat-serat ini adalah miselium-miselium yang terdiri dari sel, sudah mengandung sel-sel basidium. Di dalam sel basidium ini akan ada spora. Kemudian yang terakhir itu adalah Deuteromycotina. Banyak spesies yang sudah dikenal dari jamur ini, itu sekitar 25.000 spesies yang sudah dikenal, dan yang baru dikenal
oleh para ahli itu adalah perkembangbiakan atau reproduksinya secara aseksual. Tetapi reproduksi secara seksual belum diketahui. Dengan demikian, jamur dari kelompok ini merupakan sebagai tempat sampah. Jadi jamur-jamur yang belum diketahui itu dikelompokkan ke dalam Deuteromycotina, sehingga dikenal sebagai Pangi imperfecti. Nah, jamur ini berkembang biak dengan conidia, atau dengan membentuk blastospora, ataukah juga dengan astrospora. Nah, perbedaan dari 4 jamur sejati. Jadi yang 2 tidak dikelompokkan, kemudian dari 4 ini ada Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Berdasarkan nata sipanya atau miseliumnya, kalau Zygomycota itu atau Zygomycotina itu tidak bersekat, tapi yang lainnya sudah bersekat, baik Asco, Basidio maupun Deutero. Sporanya yang seksual itu dikenal pada Zygomycota itu dengan Zygospora, pada Ascomycota itu dikenal dengan Ascospora, pada Basidiomycotina itu dikenal dengan Basidiospora, sedangkan pada Deuteromycotina itu belum diketahui yang secara seksual. Nah, secara aseksual, Zygomycotina dikenal dengan Sporangiospora, atau kadang-kadang juga conidia. Sedangkan yang lainnya itu dalam bentuk conidia. Nah, habitatnya di air, tanah, dan hewan. Kalau Asco itu di tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Ini juga ada yang bersifat parasit. Kalau Basidio di tanah dan tumbuhan. Kemudian Deuteromycota di tanah, tumbuhan, dan hewan. Nah, beberapa contoh itu pada Zygomycotina itu ada Rhizopus, kemudian Ascomycotina itu ada Aspergillus, Saccharomyces, dan Penicillium. Ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan tahu. Sedangkan Penicillium itu dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik. Itu antibiotik yang dikenal dengan penicillin, sumbernya dari jamur Penicillium. Kemudian begitu juga dengan Basidiomycota, contohnya itu ada Auriculari, ada Shiitake, kemudian Deuteromycota itu ada Epidermophyton, kemudian ada juga Cercospora. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan tentang klasifikasi dan siklus hidup dari jamur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menambah wawasan terhadap jamur yang ada. Khusus nanti jamur-jamur yang berdampak penyakit pada hewan akan dibahas tersendiri. Contohnya seperti ringworm atau aspergillosis itu akan dibahas tersendiri. Dan kami berharap untuk memberikan komen untuk kemajuan dari materi yang kami sampaikan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.